Halo, nama saya Rio Vanka, saya dari kelas A Matkul DDP jurusan SI 2020. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari Java dari yang sudah diajarkan Pak Katon di kelas DDP sebelumnya. Sekarang saya mulai dengan presentasi yang sudah saya buat menggunakan PPT sebelumnya mengenai Java. Jadi Java itu sendiri merupakan sebuah bahasa mesin yang bahasa mesin itu sendiri adalah satu-satunya instruksi yang dapat dimengerti oleh mesin. Jadi ketika seorang programmer ingin membuat sebuah program, ia harus menggunakan bahasa mesin agar mesin tersebut paham apa yang ingin dilakukan oleh programmer tersebut. Bahasa mesin ini kemudian berkembang menjadi bahasa komputer yang menggunakan bilangan biner yang diinput menggunakan keyboard. Dan seiring berkembangnya zaman lagi, bahasa komputer mengalami perkembangan sehingga lahirnya bahasa komputer baru seperti Pascal, C++, Java, dan lain-lain. Eclipse itu adalah sebuah IDE yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform. Jadi ketika kita menggunakan Eclipse ini, kita bisa membuat program yang bisa dijalankan di platform manapun, Mac, Windows, dan lain-lain. Yang selanjutnya ini kita akan membahas Eclipse lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang cara penggunaan Eclipse. Pertama, kita pencet 2 kali di shortcut yang sudah kita buat ketika menginstal. Kemudian kita pilih workspace yang akan kita gunakan. Di sini sudah saya pilih seperti ini. Select folder. Lalu kita akan pencet launch. Tunggu sampai programnya terbuka, lalu kita close aja welcome ini. Kemudian hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita create a Java project. Lalu kita memilih project name, terserah, kita tulis saja seperti ini. Kita pilih Java SE yang menjadi Java SE 1.8. Lalu kita pencet finish di sini. Oke. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik kanan di sini. Kita membuat package baru. Kita pilih saja nama, huruf kecil semua. Lalu kita pencet finish. Oke, kemudian di sini kita harus membuat class baru dalam package yang tadi yang sudah kita buat. Jadi kita klik kanan di package tadi, kemudian kita new, kita pencet class di sini. Sekarang kita memilih namanya dan di sini kita harus mengikuti aturan dari penulisan nama di sini, yaitu upper case, di mana kita harus memilih huruf besar di setiap kata pertama, setiap huruf di sebuah kata. Lalu di sini kita centang public static void main untuk mempermudah pengerjaan. Lalu kita klik finish. Oke, fungsi dari kita mencentang public static void main tadi adalah kita secara otomatis menuliskan ini sehingga kita tidak perlu menuliskan secara manual. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perintah sederhana yaitu sysout. Kita di sini tinggal menuliskan sysout, lalu melengkapnya dengan cara pencet Ctrl dan Space di keyboard. Perintah ini berfungsi untuk mencetak kalimat yang kita pilih di dalam kurung ini. Namun sebelum memasukkan kalimatnya di dalamnya, kita harus menggunakan petik 2 agar kalimat yang kita masukkan tidak dikira sebuah perintah baru. Kita tuliskan saja petik 2 di situ, lalu kita tulis hello world seperti ini. Dan ketika kita mencetak ketika kita merun program ini akan terlihat kalau ya program itu mencetak hello world di sini. Selanjutnya kita akan belajar tentang scanner, yaitu sebuah fitur di mana program akan berinteraksi dengan penggunanya. Pertama, kita hanya perlu menulis scanner, lalu Anda memilih nama scannernya, terserah apa saja. Lalu kita sama dengan, lalu new scanner system in. Seperti ini. Jadi yang barusan kita lakukan adalah kita membuat scanner baru, yaitu yang digunakan untuk mendeteksi apa yang ditulis penggunanya dan menggunakannya dalam program tersebut. Ini belum selesai, kita akan menyelesaikannya dengan cara mencet Ctrl+Shift+O untuk mengimport Java Util Scanner seperti yang keluar di layar ini.
Oke, sekarang kita akan membahas penggunaan dari scanner itu sendiri tadi. Jadi scanner ini berguna untuk mendeteksi apa yang kita masukkan atau pengguna masukkan dari keyboard. Jadi misalnya kita ingin meminta pengguna untuk memasukkan panjang dan lebar dan nanti menghitung luasnya, itu bisa dilakukan. Sekarang pertama kali kita harus menentukan nama variabel yang akan kita gunakan dan tipe datanya. Di sini saya akan menggunakan tipe data double karena tipe data double itu yang paling fleksibel, bisa koma-komanya banyak. Lalu kita akan memilih namanya. Pertama saya akan memilih nama panjang, lebar, dan LU untuk luas seperti ini. Lalu kita akan meminta pengguna untuk memasukkan data panjang dan lebar. Pertama untuk panjang saya akan membuat out seperti ini. Lalu saya tulis panjang sama dengan. Lalu untuk mendeteksi apa yang dituliskan oleh penggunanya, di sini akan saya tulis seperti ini, P sama dengan test next double seperti ini, lalu ditutup. Dan begini ntar apa yang dituliskan oleh penggunanya akan dideteksi oleh mesin yang ada di sini. Kemudian untuk panjangnya sama, n lebar sama dengan L sama dengan test next double seperti ini, tutup, selesai. Lalu untuk keluarannya yaitu luas, akan kita menggunakan rumus luas persegi panjang seperti biasa. LU sama dengan P kali L seperti ini, lalu tutup. Nah dengan begitu nilai LU akan berganti dan akan kita keluarkan nilainya seperti ini. Lalu kita tulis luas. Nah biar outputnya keluar di sini, di belakangnya kita harus tambahkan plus LU, nama variabel yang Anda pilih untuk luas seperti ini. Dan sekarang ketika kita run, kita akan diminta untuk menuliskan panjang. Misalkan panjangnya 113,75 seperti ini, lebarnya 82 seperti ini, dan akan keluar luasnya. Nah seperti yang Anda lihat ini di bawah, ini panjang dan lebarnya ini tidak satu baris ya. Nah itu bisa dibenarkan dengan cara menghapuskan ln di sini. Ketika kita run, sekarang ada di sampingnya 20, 15 seperti ini. Oke, dari sini saya akan menambahkan sedikit tentang perbedaan output dan input. Jadi di sini kita bisa melihat ini yang sudah saya buat tadi. Di sini ada dua data, yaitu data input dan output. Di sini data input itu merupakan data yang dimasukkan dari pengguna, itu dari kita. Jadi kita memasukkan data, dan itu menjadi data input di sini, yaitu di ini, ya ini kita meminta atau programnya meminta penggunanya untuk memasukkan sebuah data, yaitu nilai panjang di sini itu adalah data input. Sedangkan untuk data output itu adalah data yang dikeluarkan dari program itu sendiri. Jadi untuk di kasus ini itu adalah luas. Jadi kita memasukkan input, kita menginput data panjang dan lebar, kita mendapatkan outputan nilai luas dari panjang dan lebar yang sudah kita masukkan tadi. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tipe-tipe data yang ada di Java. Seperti yang Anda bisa lihat, saya sudah membuat tabelnya yang berdasarkan dari materi yang sudah berikan Pak Katon sebelumnya. Jadi tipe data itu ada 9. Yang pertama, tipe data boolean. Tipe data boolean ini ya hanya bisa menyimpan data true atau false. Tidak bisa menyimpan angka, tidak bisa menyimpan huruf lainnya, tapi hanya true and false. Lalu dilanjutkan dengan tipe data char. Char ini bisa menyimpan data berupa huruf ataupun angka, namun dengan jumlah yang terbatas. Jadi tidak bisa semua kalimat atau semua angka bisa dimasukkan ke sini, namun mungkin hanya bisa 1 digit, 2 digit, atau beberapa kalimat yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada tipe data byte sampai double ini, ia adalah tipe data angka. Namun bedanya di sini ada tipe data byte sampai long, itu adalah tipe data yang dia itu datanya adalah data bilangan bulat. Jadi di sini tidak bisa memasukkan bilangan yang memiliki koma, namun hanya bisa bilangan negatif,
ataupun positif, cuman yang bulat. Bedanya dari byte sampai long ini adalah jumlah data yang bisa ditampung. Jadi byte ini memiliki jumlah data atau digit yang paling sedikit, dilanjutkan dengan short, lalu int, lalu long, dan itu. Selanjutnya adalah floating point. Ini adalah jenis data yang bisa menyimpan data yang tidak bulat, jadi bisa menggunakan koma-koma seperti ini. Bedanya float dan double ini adalah sama seperti tadi, penyimpanan datanya lebih kecil float, lalu diikuti dengan double yang besar. Tipe data yang terakhir ada string. Tipe data string ini merupakan tipe data yang bisa diisi apapun, bisa diisi angka, bisa diisi huruf, bisa diisi gabungannya, sehingga ini bisa diisi dengan data-data yang cukup fleksibel seperti itu. Oke, sekarang saya akan membahas tentang variabel. Jadi apa itu variabel? Variabel itu adalah sebuah penanda atau kode yang Anda berikan untuk sebuah data. Jadi misalnya di dalam program ini saya memilih variabel P, L, dan LU. Jadi masing-masing variabel ini memiliki datanya masing-masing. Namun dalam kasus ini setiap datanya ini P dan L itu merupakan data yang diinput dari penggunanya. Jadi di sini belum ada tulisannya datanya berapa. Namun ketika dimasukkan dari penggunanya, dari outputnya, maka akan diketahui bahwa masing-masing dari variabel ini memiliki data sendiri-sendiri. Sedangkan data untuk LU di sini bisa dilihat kalau data dari LU itu isinya merupakan panjang dari lebar. Jadi intinya setiap variabel itu adalah sebuah penanda yang diberikan kepada sebuah data, sehingga bisa dikeluarkan dengan lebih sederhana dan mudah. Oke, sekarang saya akan membahas tentang operator unari. Jadi di sini pertama saya akan membuat variabel dulu yang akan saya gunakan. Misalkan di sini ada A, B, dan C seperti ini. Dan saya akan juga menggunakan tipe data boolean. Untuk true and false saya gunakan X dan Y seperti ini. Lalu untuk operator unari yang pertama, saya akan pertama saya jelaskan tentang operator unari minus. Jadi operator unari minus itu kerjanya seperti ini. Saya tulis saja dulu. Saya menggunakan variabel C di sini. Oh maaf, saya akan pertama menentukan nilai A dan B dulu. Hanya di sini saya akan menggunakan 8 dan B di sini juga saya akan menggunakan 8 seperti ini. Lalu untuk operator unari minus saya akan menggunakan variabel C. Dan di sini saya akan menggunakan operator unari minus dengan cara seperti ini. Jadi inilah yang dinamakan operator unari minus. Jadi ini dasarnya ini sama seperti pada dasarnya yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Biasanya akan dituliskan seperti ini. Namun di dalam Java kita akan menggunakan penulisan langsung plus minus seperti ini. Sedangkan di biasa yang kita gunakan itu harus menggunakan tanda kurung seperti itu. Lalu untuk selanjutnya saya akan menambahkan variabel yang akan digunakan karena ini kurang seperti ini. Selanjutnya sebelum saya lanjut ke operator selanjutnya, saya akan menampilkan dulu sini nilai A dan B nya. Saya akan menampilkan nilai A seperti ini, seperti biasa, plus A, dan saya akan menampilkan nilai B juga seperti biasa, seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan menampilkan penggunaan variabel operator unari plus plus dan minus minus sama, hanya beda plus dan minus saja. Oke, di sini saya akan menggunakan variabel D sebagai operator unari pre-increment dari A seperti ini, dan E sebagai variabel post increment dari B. Jadi di sini saya sudah menentukan dua nilai yang sama, itu gunanya untuk memberikan pengertian bedanya dari post increment dan pre increment dari operator unari plus plus dan minus minus seperti itu. Jadi ini kita coba run dulu saja untuk melihat perbedaan dari operator unari plus plus di pre increment dan post increment seperti ini. Akan kita run saja. Oh ya maaf, saya akan menuliskan keluarannya dulu sama seperti tadi. D
plus D, ini E plus E seperti ini. Lalu akan saya run seperti itu. Oke, di sini seperti yang bisa kita lihat, nilai D itu yang pre-increment dia memiliki nilai 9, dan untuk nilai E dia yang post increment dia memiliki nilai 8. Kenapa bisa berbeda? Perbedaannya itu ada di sini. Ini sebenarnya operator unary plus plus ini yaitu gunanya sama-sama menambahkan nilai kepada sebuah variabel 1 berjumlah 1. Jadi kalau hanya misalnya 8 di sini, nanti akan ditambahkan 1 menjadi 9. Dan perbedaannya sekarang di pre-increment dan post-increment. Pre-increment itu dia menambahkan nilainya sebelum ditampilkan di D, sedangkan E atau yang post-increment itu dia menampilkan nilainya atau menambahkan jumlahnya setelah dia ditampilkan di E. Jadi ini 8 di sini, cuman setelah itu nanti nilainya akan berubah menjadi 9 seperti itu. Selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai operator unary not, yaitu yang dilambangkan dengan tanda seru biasanya. Sekarang mari kita gunakan yang boolean data yang tadi. Kita berikan data saja di sini. Kalau x itu misalkan true seperti ini. Lalu kita akan menggunakan operator unary not di sini. Kita tuliskan saja y sama dengan operator unary not dari x seperti ini. Lalu akan kita tampilkan datanya di sini. X sama dengan plus x. Kita tuliskan saja di sini y sama dengan plus y seperti ini. Lalu akan kita run untuk melihat hasil akhirnya di sini. Jadi operator unary not itu fungsinya adalah memberikan data kebalikan dari yang sudah ada sebelumnya. Jadi misalnya kita menggunakan operator unary not pada data x, maka data x akan berkebalikan dengan data aslinya yang ada di sini. Jadi datanya akan dibalik. Jika datanya sebenarnya true, maka ia akan dibalik menjadi false di sini. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan membahas tentang operator pengerjaan. Jadi operator pengerjaan ini ada banyak jenisnya. Mari kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama saya akan memberikan nilai kepada variabel-variabel yang sudah saya buat dulu. Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Kita masukkan saja nilai A, misalkan A itu 2. Oh ya, lupa ditutup. Kita tutup dulu. B itu anggap saja 4 seperti ini. Dan di sini saya akan menggunakan operator pengerjaan pertama, yaitu sama dengan. Jadi di sini saya akan menuliskan C sama dengan A tambah B. Oke, jadi fungsi dari operator pengerjaan ini simple, yaitu sama dengan yang berarti nilainya sama. Yang di sini C nilainya sama dengan A ditambah B seperti itu. Kemudian saya akan memberikan nilai dulu untuk D dan E. D saya akan berikan nilai 0 seperti ini. Dan E akan saya berikan nilai 0 juga seperti ini. Lalu saya akan memberi contoh untuk operator operator pengerjaan yang plus dan minus. Oke, di sini saya akan menuliskan variabel f di sini sebagai plus sama dengan dari 1. Itu seperti ini. Maaf, ini saya harusnya menuliskan D di sini. D seperti ini. Lalu saya akan menuliskan E juga, tapi dengan minus seperti ini. 1 sama. Nah, di sini apa yang akan dilakukan oleh operatornya di sini adalah nilainya sebenarnya sama seperti ini. D sama dengan D tambah 1. Seperti ini. Sebenarnya nilainya sama, sederhana. Cuman dibuat lebih mudah lagi di penulisan Java. Lalu di sini E sama saja E minus 1 seperti ini. Oke, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya saya akan memberikan nilai untuk F dan G di sini. Saya berikan saja nilai F itu misalnya kita kasih nilai 20. Dan saya akan memberikan nilai G untuk 15 seperti ini. Nah,
Selanjutnya saya akan memberi contoh untuk operator pengerjaan kali dan bagi. Saya untuk pertama akan memberikan operator perkalian. Di sini saya tulis saja seperti ini. Di sini penulisannya itu dibalik ya, jadi kayak operatornya dulu baru sama dengan, baru angka yang akan kita operasikan sama variabel yang kita gunakan. Jadi bagi dulu baru sama dengan, bagi sama dengan misalkan 20 mau kita bagi dengan 5 seperti ini. Oh maaf, kali ya, kali 5. Lalu selanjutnya yang G, saya akan memberikan operator pembagian di sini, dibagi dengan G akan saya bagi dengan 3 seperti ini. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah H. Saya berikan saja nilai ini 17 seperti ini. Dan di sini saya akan memberikan contoh untuk operator modulus. Jadi di sini operator modulus dulu tuliskan baru sama dengan, lalu kita berikan angka 5 seperti ini. Oke, untuk melihat hasil dari perkaliannya saya akan memberikan sysout dari masing-masing. Oke, seperti yang Anda sudah lihat, saya sudah menuliskan untuk masing-masing outputnya dari data yang sudah kita hitung tadi. Sekarang kita run saja langsung, kita bisa lihat hasilnya. C itu 2 tambah 4, ya benar 6 di sini. Lalu yang di D itu adalah D plus 1, jadilah 1 di sini. D ya karena D 0. Lalu E minus 1 menjadi minus 1 karena E juga 0. Lalu F di sini kita kalikan dengan 5 di sini ya, jadi 100. Dan G kita bagikan dengan 3, jadilah 5 karena 15 dibagi 3. Dan H adalah sisa bagi 17 dari 5. Jadi sisa baginya adalah 5 kali 3 15, sisanya 2, di sini dituliskan 2 seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang operator hubungan. Jadi operator hubungan ini sepertinya sebenarnya itu kita sering temui di kehidupan sehari-hari, apalagi dulu di SMA, SMP kita sudah sering menemui, yaitu ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tidak sama dengan, dan yang lain-lain. Jadi sekarang kita akan coba praktekkan saja di Java. Penggunaannya sama, namun daripada data yang sebelumnya, data ini outputnya sedikit berbeda, yaitu outputnya menggunakan true atau false. Ya, sekarang kita akan coba saja. Pertama saya akan memberikan nama untuk variabel-variabel yang akan saya gunakan. Saya akan menggunakan A, B, C, D, E. Segitu dulu, nanti bisa ditambahin lagi kalau kurang. Lalu saya akan memberikan nilai untuk A, misalkan A15. Saya akan memilih B juga, misalkan B itu 26. Seperti itu. Lalu saya akan menggunakan operator penghubung yang pertama. Saya akan coba saja dulu seperti ini. Saya akan menggunakan operator lebih besar dari atau lebih kecil dari. Pertama saya akan menggunakan A lebih kecil dari B, tanda tanya. Lalu di belakangnya akan saya tulis pembuktiannya atau outputnya dari operator yang akan digunakan. Jadi di sini operator akan saya gunakan seperti ini. Ini jangan lupa diberi tanda kurung seperti ini. Udah seperti itu saja, selesai. Di sini saya menggunakan operator hubungan lebih kecil dari. Jadi apakah A lebih kecil dari B? Kalau melihat dari angkanya, 15 lebih kecil daripada 26. Mari kita coba run dan lihat hasilnya. True. Jadi benar A lebih besar dari B, lebih kecil dari B, maaf. Dan jika dibalik juga hasilnya akan berbeda. Kita coba saja. Sini jadi false karena A lebih kecil dari B sebenarnya. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan lebih kecil dari, lebih kurang dari sama dengan, dan lebih besar dari sama dengan. Saya akan menggunakan nilai C. Saya masukkan C itu 15. Selanjutnya tuh untuk D saya akan pilih angka 12 seperti ini. Lalu saya untuk E saya akan pilih 27 seperti itu. Lalu kita akan menggunakan sysout seperti tadi. Kita akan menulis apakah C tambah D lebih kecil dari sama dengan
E seperti ini. Jadi ini adalah lebih kecil sama dengan, atau nanti juga bisa lebih besar sama dengan. Nanti kita akan coba dua-duanya. Saya akan keluarkan saja outputnya seperti ini, masukkan dalam kurung C tambah D lebih besar dari sama dengan, lebih kecil dari sama dengan E, seperti ini. Lalu akan kita run saja, kita lihat hasilnya. Dia akan menuliskan tanda true di sini. Oke, jadi ini tadi dia menuliskan true di sini itu karena 15 tambah 12 itu adalah 27, sehingga ia termasuk ke dalam lebih kecil sama dengan, atau lebih tepat itu sama dengannya. Jadi akan menuliskan true di sini. Jika kita ubah datanya misalkan 15 ya, kita ubah menjadi 13 seperti itu. Maksudnya diubah ke misalkan 18 saja deh. Ia akan menunjukkan false karena ia menghasilkan data yang lebih besar daripada nilai E, yaitu 27. Seperti itu. Ini jika dibalik, ntar datanya akan berubah menjadi true. Seperti itu. Oke, dan operator hubungan yang terakhir adalah operator hubungan sama dengan dan tidak sama dengan. Jadi di sini akan kita lihat kita sudah memiliki data-data ini tadi. Sekarang misalkan kita akan ini, lalu kita akan melihat apakah nilai B dan E itu sama. Yang jelas di sini tertulis yang B 26 dan E 27 jelas berbeda. Kita akan menggunakan komputer untuk melihatnya apakah itu sama atau berbeda. Di sini kita menggunakan sama dengannya 2 kali seperti itu. Ini untuk ini kita gunakan satu saja. Namun di sini kita akan menggunakannya 2 kali. Jadi A sama dengan B. Akan kita lihat hasilnya. Ya, dia false karena nilainya memang tidak sama seperti yang kita duga sebelumnya. Lalu untuk yang tidak sama dengan bisa kita coba langsung saja. Kita gunakan seperti operator unary not tadi di sini, cuman dia diikuti dengan sama dengan seperti itu. Lalu kita bisa lihat apakah dia tidak sama. Ya, benar. Karena nilai B tidak sama dengan nilai E, maka di sini dia mengeluarkan tulisan true seperti itu. Oke, jadi operator yang terakhir yang akan kita bahas adalah operator logika. Jadi operator logika itu ada 2, yaitu dan, yaitu yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari itu kita sebut saja dan atau yang biasanya juga kita sebut atau di dunia nyata. Jadi di sini akan saya jelaskan saja satu persatu. Terus kalian praktek ini kita hapus dulu karena kita nggak butuh ini, tapi kita butuh variabelnya. Lalu mari kita gunakan saja di sini. Ada operator, ini ganti namanya dulu. Kita melakukan sysout seperti tadi. Kita akan gunakan campuran dari yang sebelumnya, yaitu operator hubungan. Kita gunakan saja seperti ini, A tambah B lebih besar dari kurang dari C. Seperti ini. Kita gunakan operator logika dan A kurang C lebih besar dari 10. Seperti ini. Jadi di sini kita akan mengecek apakah nilai A tambah B itu lebih kurang dari C, dan apakah A dikurangi C itu lebih dari 10. Seperti itu. Jika ini salah satu dari hitungannya salah atau hasilnya salah satunya false, maka ia akan menghasilkan data false karena kita menggunakan operator logika dan di sini. Mari kita coba saja dulu. Kita tulis outputnya A tambah B ini dan A kurang C lebih besar dari 10. Seperti ini. Kita run saja, kita lihat hasilnya. Dia false. Mari kita coba cek dari awal. A tambah B kurang dari C. A tambah B 15 tambah 27
Oke, ini 26-nya sendiri itu lebih besar dari 18. Berarti dia tidak mungkin lebih kecil daripada C. Jadi di sini salah. Namun untuk data yang kedua, mari kita lihat A kurang C, apakah dia kurang dari 10? Kita lihat A kurang C, A dikurangi C. Oh, ini hasilnya minus. Berarti iya benar, ya dia salah karena ia lebih kecil dari 10, bukan lebih besar dari 10. Seperti itu. Terus selanjutnya saya akan menggunakan data lain. Mari kita coba A tambah C, dia lebih besar dari E, seperti itu. Atau C dikurangi A itu lebih besar dari 10. Oke, sekarang kita akan menggunakan operator logika yang atau. Di sini kita keluarkan dulu outputnya. Kita tulis dulu hitungannya di sini. A tambah C lebih besar dari E, atau C kurang A. Oke, tadi maaf ada kesalahan di sini, harusnya saya tidak menggunakan atau tapi kita menggunakan garis lurus seperti ini. Lalu sini akan saya ubah saja garis lurus. C kurang A besar dari 10. Seperti ini. Mari kita lihat nilainya. Dia menuliskan true. Kenapa true? Mari kita lihat dari awal. A tambah C lebih besar daripada E. A ditambah C itu menghasilkan nilai 30 ke atas, sedangkan E nya adalah 27. Jadi jelas A tambah C itu lebih besar daripada E. Lalu C dikurangi A lebih besar dari 10. C dikurangi A, hasilnya 3. Apakah 3 lebih besar dari 10? Enggak, salah. Jadi untuk yang ini dia benar, namun yang ini dia salah. Namun karena di sini saya menggunakan operator logika atau, maka kalau misalnya salah satu benar datanya, ia akan menghasilkan hasil akhir benar. Seperti itu perbedaannya di antara dua operator ini. Oke, setelah membahas operator tadi, sekarang kita akan membahas jenjang operator yang ada di Java. Jadi ini saya sudah membuka materinya Pak Katon yang sudah diberikan sebelumnya. Di sini sudah ada tabel jenjang. Jenjang itu adalah urutan pengerjaan. Jadi jika kita melihat yang pertama, dia itu ada kurung. Seperti pada matematika, pada umumnya jika ada yang di dalam kurung, biasanya di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dulu sampai selesai. Jadi di sini ia masuk ke jenjang pertama, karena ia harus dikerjakan terlebih dahulu, baru yang lain dikerjakan. Lalu yang kedua ini adalah operator unari atau operator yang sebelumnya tadi yang kita bahas yang pertama. Dia ada unari not, unari plus plus, gini dan lain-lain. Ia harus dikerjakan yang kedua. Jadi jika ada data yang kurung ini dikerjakan pertama. Jika ada unari, selanjutnya kita harus mengerjakan atau program itu akan menjalankan yang unari terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada operator aritmatika, operator perkalian, pembagian seperti yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ini ada perkalian, pembagian, dan sisa pembagian di sini. Itu dikerjakan nomor 3. Jadi setelah mengerjakan yang kurung dan unari, selanjutnya akan dikerjakan perkalian, pembagian, dan hasil pembagian, sisa pembagian maksudnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya akan diikuti dengan operator aritmatika, yaitu pertambahan dan pengurangan. Jadi setelah mengerjakan yang perkalian, pembagian, ini sebenarnya mirip dengan aturan matematika pada umumnya. Jadi jika ada perkalian, kita harus mengerjakan perkaliannya terlebih dahulu, lalu baru dilanjutkan dengan plus minus, seperti itu. Sama seperti pada matematika pada umumnya. Selanjutnya ada operator bitwise atau pergeseran bit. Ini saya belum terlalu paham, namun jika ada operator bitwise ini dikerjakan di jenjang 5 atau dikerjakan di urutan kelima jika sebelum-sebelumnya sudah dikerjakan yang lain. Oke, selanjutnya di urutan ke-6 ada operator hubungan. Jadi seperti yang kita coba tadi di program ini, kita bisa lihat kalau di sini A plus B
itu kita mengerjakan A plus B terlebih dahulu, baru kita akan membandingkannya dengan C. Sehingga operator ini perbandingan itu dia masuk ke jenjang nomor 6. Sedangkan operator perkalian, penjumlahan, kurung, dan lainnya itu ada di sebelum jenjang ke 6, sehingga harus dikerjakan terlebih dahulu. Itu menjelaskan tadi kenapa kita mengerjakan yang plus terlebih dahulu, baru membandingkannya dengan C, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melihat ke nomor 7, jenjang nomor 7, operator hubungan kesamaan dan ketidaksamaan. Ini sama seperti yang tadi ya, di sini di sebelumnya saya sudah hapus. Dia harus dikerjakan setelah mengerjakan hubungan, operator hubungan. Jadi nanti operator hubungan dikerjakan terlebih dahulu, baru kita menggunakan operator kesamaan atau ketidaksamaan, seperti itu. Lalu diikuti terus sampai ke bawah. Jadi ada operator bitwise AND, bitwise OR. Ini saya tidak terlalu paham karena saya belum mendapat materi ini. OR ini dikerjakan di jenjang nomor 10. AND ini adalah operator logika seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini dikerjakan di urutan ke-11. Jadi kalau misalnya ini kita bisa lihat di Eclipse yang kita sudah buat tadi. Jadi ini operator yang ini itu dikerjakan sebelum kita melihat ke sini, seperti itu. Jadi kita harus mengerjakan operator yang kiri dulu, lalu operator yang kanan dulu, baru kita menggunakan yang di tengah ini, operator AND dan operator OR, seperti itu. Sehingga ia ada di jenjang 11 dan 12. Lalu ada operator ternary, ini saya belum mendapat. Operator pengerjaan aritmatika, ini sebelumnya yang sudah saya bahas. Ini dikerjakan di urutan ke 14. Lalu operator pengerjaan bitwise dan operator koma di jenjang terakhir. Jadi dikerjakan di paling terakhir, urutan paling terakhir diselesaikan setelah semuanya selain itu selesai. Lalu selanjutnya kita di sini akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai B atau nilai ujian mereka atau tes mereka. Masukkan nilai Anda seperti ini, lalu kita akan mengubahnya menjadi inputan. Di sini kita B sama dengan SC next INT seperti ini. Lalu kita mendapatkan nilai dari penggunanya. Lalu di sini kita akan menggunakan percabangan if tanda kurung B lebih kecil dari B lebih besar dari A, if B lebih besar dari A, maka yang akan menuliskan seperti ini: selamat, Anda lulus KKM, seperti itu. Lalu kita akan menggunakan else di sini, else B kurang dari else saja. Kita nulis sys out seperti ini. Maaf, nilai Anda belum mencukupi. Oke, di sini saya lupa menambahkan tanda kurung tadi. Harus ada tanda kurung di sini dan selesai seperti ini. Sekarang akan kita coba saja. Sebelumnya kita akan tutup dulu di sini. Seperti itu. Akan kita run saja. Masukkan nilai Anda, misalkan nilai saya 60, maka di sana akan mengeluarkan maaf, nilai Anda belum mencukupi. Jika di sini saya menuliskan nilai saya misalkan 95, selamat, Anda lulus KKM, seperti itu. Jadi ini percabangan yang pertama, yaitu if else. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang percabangan yang cabangnya banyak, yaitu dengan menggunakan switch. Di sini saya akan menjelaskannya dengan memberikan contoh. Saya akan membuat program sederhana tentang cara pelanggan untuk memesan makanan pada sebuah restoran hanya dengan memasukkan angka, seperti itu.
Di sini saya akan membuat satu variabel dulu, nta seperti ini, lalu saya akan membuat scanner. Seperti ini, lalu saya Ctrl Shift O untuk import scanner. Lalu saya akan memberitahu terlebih dahulu kepada penggunanya. Saya di sini akan memberikan 3 menu makanan. Pilih angka 1 untuk memesan nasi goreng. Jadi menu 1 itu nasi goreng. Lalu ntar ada menu 2 dan menu 3 seperti ini. Jadi saya akan membuat menu 2, 3. Ini yang saya ganti di sini adalah sate, sini adalah iga sapi, sate ayam gitu, sate ayam. Oke. Nah, di sini saya akan meminta penggunanya untuk memasukkan angka. Pesanan Anda sama dengan seperti ini. Lalu saya akan mengubah menjadi input A sama dengan C next int seperti ini. Lalu di sini saya akan menggunakan perintah switch. Di sini A, switch tanda kurung A seperti ini. Saya buka seperti ini. Lalu di sini saya akan membuat 3 pilihan tentang apa yang akan terjadi. Case 1, titik 2, sys out seperti tadi, seperti ini. Lalu Anda memesan nasi goreng, pesanan Anda akan segera diproses. Jadi ketika pengguna yang memilih angka 1, maka akan keluar tulisan seperti ini, Anda memesan nasi goreng, pesanan Anda akan segera diproses. Seperti ini. Lalu kita buat break sini, lalu kita kopas aja biar cepat. 3, 4 saja, tidak perlu. Lalu ini akan saya ganti case 2, 3. Sini jadi sate ayam, di sini menjadi iga sapi seperti itu. Lalu kita membuat default. Ini ketika penggunanya tidak memilih salah satu di antara 3 angka awal tadi. Kita akan melakukan out lagi, pesanan Anda tidak tersedia saat ini, seperti itu. Sudah, lalu kita tutup seperti itu. Lalu akan kita coba run saja di sini. Sebelumnya ini akan saya hilangkan dulu line-nya. Jadi di sini akan saya bahas terlebih dahulu sebelum di run. Jadi di sini saya membuat 3 pilihan menu untuk pelanggan dalam sebuah restoran yang mereka bisa memesan tapi hanya menggunakan input angka saja. Jadi ketika mereka memencet angka 1, mereka akan mendapatkan nasi goreng seperti yang sudah saya tulis. Dia memilih angka 2, dia akan mendapatkan sate ayam. Dia memilih angka 3, dia akan mendapatkan iga sapi, seperti itu. Jadi di sini untuk percabangannya dimulai dari switch ini. Case 1, ketika pengguna menulis angka 1, ia akan mendapat nasi goreng. Case 2, jika menulis angka 2, ia mendapat sate ayam. Case 3, mendapatkan iga sapi. Dan jika selain angka itu, maka mesinnya akan mengeluarkan output pesanan Anda tidak tersedia saat ini. Sekarang mari kita coba saja langsung. Oke, kita diberitahu awalnya pilih angka 1 untuk memesan nasi goreng, sate ayam, dan iga sapi. Saya akan memesan sate ayam. Saya pilih nomor 2 seperti ini, enter. Lalu outputnya keluar, Anda memesan sate ayam, pesanan Anda segera diproses. Jika kita memilih angka 1,
nasi goreng, angka 3 iga sapi, dan yang terakhir kita coba angka 10 gitu misalnya. Pesanan Anda tidak tersisa saat ini karena dia tidak termasuk dalam range yang sudah saya buat sebelumnya. Seperti itu, itulah switch. Oke, untuk memperjelas tadi, saya akan menjelaskan lagi tentang penggunaan switch-nya di sini. Jadi di sini untuk menggunakan switch itu kita awalnya akan membuka dengan switch. Jadi kita membuka dari perintah switch ini sendiri. Lalu di sini kita memberikan variabel yang akan menyesuaikan dengan kasus-kasus yang ada. Jadi ketika ini variabel A, di sini saya sudah membuat INTA, di sini isinya angka. Kita harus memasukkannya ini di sini untuk melihat angka apa yang berubah atau yang dimasukkan oleh penggunanya. Jika angka yang dimasukkan 1, jika data A itu nilai 1, maka ia akan masuk ke case 1, lalu ia mengeluarkan ini. Jika ia masuk data A ini isinya 2, ia akan masuk ke case 2, jika 3 akan masuk ke 3, dan jika selain itu ia akan masuk ke default. Seperti itu penggunaan dari switch. Oh ya, jangan lupa setelah menuliskan variabel yang akan dilihat datanya, Anda harus memasukkan kurung kurawal buka yang nanti secara otomatis akan membuat kurung kurawal tutup di bawahnya. Sekarang saya akan membahas tentang pengulangan. Jadi di sini di Java ini pengulangan itu dibagi jadi dua, yaitu yang pertama menggunakan for dan yang kedua itu menggunakan while. Jadi perbedaan di antara kedua ini adalah kita menggunakan for ketika kita tahu nilai itu akan diulang berapa kali. Jadi kalau pengulangannya sedikit kita menggunakan for. Namun jika pengulangannya kita tidak tahu akan berapa kali diulang, jumlahnya ada banyak, kita menggunakan while. Jadi ntar bisa langsung lebih mudah seperti itu. Oke. Sekarang kita akan bahas dulu yang for. Di sini saya akan menggunakan tipe data int, variabel a, b, c, d, gitu saja. Lalu kita akan menentukan nilai untuk a sama dengan 10. Seperti itu. Lalu kita akan membuat for-nya seperti ini. For itu dibuat seperti ini, lalu dengan tanda kurung. Kita pilih dulu yang pertama adalah nilai b. B itu di sini misalkan 0. Lalu kita pilih kedua, yaitu kita memilih syaratnya, yaitu misalnya b lebih kecil dari a, seperti itu. Lalu kita lanjutkan dengan b++, seperti ini. Kita tutup. Oke. Lalu kita akan membuat di sini sysout. Ini untuk perulangannya. Jadi kita sudah membuat perulangannya, apa yang akan diulang di sini. Sini akan saya tulis nilai masih kurang dari 10. Seperti ini. Lalu ini akan diulang terus-menerus hingga angka variabel b ini menyentuh angka 10. Seperti itu. Kita coba saja. Nah, nanti akan diulang seperti ini. Mungkin untuk memberikan tanda akan saya beri di sini di belakang seperti ini. Kita coba lagi. Ya, di sini bisa dilihat dia mengulanginya dari 0 sampai 10 kali. Oh, sampai 9 di sini. Oh, karena ini mari saya tambahkan saja di sini. Seperti ini biar nanti angkanya bisa menyentuh angka 10. Set. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia akan mengulang terus 0, 1, 2, 3, 4 sampai 10 sampai dia menyentuh angka 10. Seperti itu adalah pengulangan untuk for. Jadi kalau for itu dia memberikan syarat-syarat tertentu di atas sini, dijadikan dalam satu baris, dipisahkannya dengan titik koma seperti itu. Itulah perulangan untuk for. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengulangan menggunakan while. Di sini saya akan lanjutkan di bawahnya saja. Kita keluar dari kurung kurawal dulu. Kita buat while sini. While tanda kurung. Kalau di penggunaan dalam while itu di sini kita hanya perlu menuliskan syaratnya saja.
Jadi while oh ya, di sini saya harus menuliskan nilai B dulu di luar. B saya misalkan 0 gitu di luar. Lalu di sini saya tinggal menuliskan saja B lebih kecil dari 10 seperti ini saja. Lalu nanti di bawahnya baru kita menuliskan apa yang akan terjadi selama B masih kurang dari 10. Jadi ini saya akan membuat perintah yang sama atau ntar akan menghasilkan yang sama dengan yang atasnya, cuman saya kali ini akan menggunakan while, jangan yang tadi menggunakan for. Ini saya langsung copy aja seperti itu. Lalu di sini saya akan memberikan penambahan di sini seperti itu. Nah, bedanya kalau di for dia kita menuliskannya dalam satu baris, kalau di while kita harus menuliskannya di baris yang lain. Baris yang pertama ini digunakan untuk syaratnya saja. Jadi di while ini akan mengulang hingga angkanya mencapai 10 seperti itu. Oh, ini saya ganti saja nih A seperti itu. Dia mengulang sampai nilai A. Nah, kita coba lagi. Oh, ini yang while tidak terbaca, ini saya hapus saja yang for-nya. Jadi lalu kita coba run lagi. Oke, di sini terlihat perbedaannya. Cuman perbedaan penulisan saja sebenarnya. Jika saya kembalikan lagi, itu akan menjadi seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi perbedaannya hanya di penulisannya saja sebenarnya, dan nanti kalau while ini bisa digunakan di data yang lebih besar, lebih luas. Kalau for ini digunakan ke data yang lebih khusus, jadi diminta hingga 10 atau semacamnya seperti itu. Digunakan untuk hal-hal yang lebih spesifik dan khusus, dengan while ini untuk hal yang lebih luas. Seperti itu penjelasan dari saya. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga saya sudah berhasil menjelaskannya dengan baik. Dan terima kasih sudah melihat video ini.